Tetapi pada saat itulah ketika dikatakan sempurna adanya, maka Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Ketika ditempatkan di Taman Eden, manusialah digoda, dirayu, digombali oleh si binatang yang lurus. Kepalanya punya lidah dua. Siapa namanya? Ular beludak. Nah, di dalam hal ini bahwa ular itulah yang menggombal, yang merayu manusia sehingga jatuh ke dalam dosa. Dan yang pertama jatuh ke dalam dosa bukan dalam arti saya membela perempuan. Jadi perempuan ini kurang ajar. Setelah perempuan kurang ajar, maka laki-laki tergoda oleh karena perempuan. Maka lebih jahat bagi laki-laki. Gitu. Sudah cocok sampai di sini? Menarik. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka beranaklah manusia itu. Tahu beranak? Pernah lihat ayam beranak? Pernah lihat? Yang beranak apa? Sapi, karena di sana sapi banget. Enggak pernah lihat kucing apa enggak? Karena sapi bawanya di suaminya, kapan-kapan bawa ke sini sapi. Jadi di dalam hal itu ketika Adam dan Hawa maka punya anak, namanya siapa, bro? Siapa? Nama anak Adam dan Hawa yang pertama. King Kong. Besar bukan? Siapa? Nggak lulus sekolah minggu. Lalu masuk ada STP. Katanya keadilan. Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Kain. Saya nggak tahu kamu sendiri. Ya, jadi Kain. Dan anak yang kedua adalah Habil. Kain dan Habil adalah bersaudara. Bersaudara, tahu bersaudara ya? Jadi bapak mamanya sama. Tetapi bapak dan mamanya sama, memiliki karakter yang berbeda. Ketika mereka melakukan suatu penyembahan kepada Tuhan, si Kain mempersembahkan kepada Tuhan, si Habil juga mempersembahkan kepada Tuhan. Sama-sama apa? Mempersembahkan. Ketika Kain tidak diterima persembahannya oleh Tuhan, maka mulai merancang sesuatu yang tidak baik. Habil begitu tulus mempersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Di situ ada perbedaan. Apa perbedaannya, saudaraku? Perbedaannya adalah ketika Kain ini memberikan persembahan yang tidak baik kepada siapa? Sementara Habil memberikan persembahan kepada siapa? Dengan yang paling baik. Akhirnya apa? Diterima oleh siapa? Tapi kebanyakan ya cama-cami atau mahasiswa laki-laki sering mempersembahkan korban kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Mereka membakar kurban kepada Allah, yaitu dengan apa? Menggunakan satu batang. Entah apa batang kayu, entah apa batang-batangan, saya kurang mengerti. Dulu tetap sabar, tapi sampai sekarang tetap dia mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ini masih belum tobat, masih merokok.
Jadi harusnya apa? Mempersembahkan kepada Tuhan yang benar. Itu apa? Persembahan kain yang tidak baik, tidak diterima Tuhan. Nah, ketika tidak diterima oleh Tuhan, maka apa yang terjadi? Timbullah kejahatan di dalam diri manusia. Dari diri manusia itu ada banyak gejolak-gejolak kejahatan yang timbul di dalam dirinya. Satu, tidak mau mengalah dengan adiknya tadi si Kain. Apa yang terjadi? Dia ambil apa? Dia merayu adiknya. Adik, kita ke ladang. Bagaimana? Siapa yang gak? Aduh, kalau laki-laki dengan perempuan begitu, adik kamu cantik banget. Aduh, perempuannya begitu. Aduh, benar, langsung berkaca. Kenapa? Karena di dalam kata-kata itu ada rayuan yang menusuk, sehingga ada ikatan. Ada ikatan. Ya, ada ikatan. Kalau sudah ada ikatan, maka selalu apa? Terniang-niang di dalam hati, di dalam pikiran. Itulah yang dirasakan oleh seorang perempuan. Dan sampai saat ini masih ada yang pacaran. Siapa yang masker merah? Ya, kamu namanya siapa? Itu Pak. Berdiri yang benar. Berdiri. Perkenalkan namamu. Perkenalkan, nama saya Itu Yolanda Dia, asal saya dari Mas. Nama kamu sekarang? Bijak. Bijak. Kalau memang Anda bijak, nama pacarmu siapa? Jangan berbohong. Di sini STTH pembentukan teologi. Mulai sekarang kamu harus jujur daripada kau berbohong sampai ke 4 tahun. Dan kamu akan merasakan akibatnya. Siapa nama pacarmu? Siapa nama pacarmu? Jangan pakai bersumpah. Jangan pakai nama Tuhan sembarang. Ya, silakan dulu. Nanti di konseling ya. Siapa namanya? Si Gia. Ya. Jadi di dalam hal ini bahwa ketika itu maka timbullah suatu kesombongan, yaitu ketika manusia mendirikan menara Babel. Dan di dalam menara Babel itu maka manusia ingin apa? Ingin sampai menaranya menghadap langit. Dari situlah manusia sudah mulai terjadi kesombongan. Dan manusia itu terus melakukan kesombongan. Dan kejahatan terus akan terus sampai manusia pun, ya, mereka menyalibkan siapa? Menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, Pak, karakter itu seperti apa? Betul kan? Jadi karakter itu adalah yang timbul dari dalam diri kita. Tidak ada karakter manusia yang timbul dari orang lain. Ya, harus diingat itu. Karakter itu adalah timbul di dalam diri manusia itu sendiri. Tidak ada timbul dari dalam diri orang. Dan ketika karakter itu timbul di dalam dirimu, maka itulah karakter. Di dalam karakter itu ada bermacam-macam. Ada yang memang wataknya seperti bangsa Israel. Tahu bangsa Israel? Yang keras kepala. Ada yang karakternya yang memiliki lemah lembut. Itu makanya saya senang dengan kata-kata panitia saat ini. Mereka memberikan nama-nama yang baik yang diambil di dalam firman Tuhan. Dan ini kebanyakan di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Galatia. Itu bagus.
Dan ketika engkau menempelkan itu di dalam dirimu, jadilah seperti itu. Itu harapan dari kakak-kakak panitia. Jangan tetap sabar, tetapi ketika dicuekin maka ditonjol. Maka ketika dikatakan ramah, tetapi bukannya ramah yang terjadi, maka lewat di depan dosen karena bukan dosennya yang mengajar di dalam kelas, maka ditunjukkan bukan dosen saya itulah. Sesungguhnya di dalam diri kita harus ada yang namanya ramah. Tapi jangan sesekali berkata saya pemberani, tapi sesungguhnya di dalam dirinya ketakutan. Maka ini saya senang. Ya, terima kasih Pak kakak-kakak panitia. Bagus. Ya, jempol untuk kalian. Ya. Nah, dengan demikian bahwa di dalam karakter itu boleh dibaca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Siapa yang belum membawa Alkitab? Ada yang belum membawa? 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Kamu namanya siapa? Hah? Kudus. Nama kamu siapa? Eunike Sikumora. Kamu namanya siapa? Bagus. Siap, gerak. Capek Pak. Oh, cantik. Nama lengkapmu siapa? Ini Dayati. Nanti kamu lanjut lagi. Siap-siap kerja. Dia takut masalahnya. Masa seorang pemimpin begitu pas diancam? Harusnya pemimpin iya Pak. Saya siap. Itu pemimpin jangan loyo. Saya diancam dulu, siap-siap kerja langsung. Pahami kehidupan kita begitu. Ya, jadi 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Silakan dibaca. Pemberani. Berdiri. 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Inilah firman Tuhan. Kata mereka, di manakah janji kita bisa lagi? Kau bisa membaca atau tidak? 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Sudah aku bilang kau baca dengan betul. Jangan senyum-senyum sama saya, nanti saya kejam, lebih kejam lagi. Silakan. 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Nah, itu baru bagus. Perhiasanmu Gaji. tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan terang, yang sangat berharga di mata Allah. Terima kasih. Rendah hati, baca dengan benar. 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Terima kasih. Jadi pengertian karakter Kristus. Tadi saya sudah katakan karakter itu adalah yang timbul di dalam diri manusia. Dan itu oleh firman Tuhan tadi adalah yang tersembunyi, tetapi itu menjadi sesuatu perhiasan yang lebih baik. Apa saja perhiasan yang berharga? Itu ada emas, ada permata, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya karaktermu bagus,
maka engkau menjadi seperti emas. Kalau misalnya karaktermu baik, maka engkau menjadi permata. Nah, siapa yang menentukan itu adalah dirimu. Untuk mendapatkan hal demikian, apa yang harus bisa dilakukan? Ini harus lihat perbedaan karakter versus dunia dengan karakter versus Kristus. Kalau tadi engkau mau jadi memiliki perhiasan yang bernilai, maka engkau harus apa? Yang pertama, disiplin. Itu disiplin. Kalau mau berada di dalam dunia, itu ada yang disebut dengan tidak disiplin. Dalam dunia pekerjaan, kedisiplinan itu diwajibkan. Karena ada upah yang harus ditempuh, ada upah yang harus didapat. Tetapi di dalam Kristus, apa yang kau dapatkan? Kedisiplinan itu apakah engkau langsung dapatkan saat itu? Ya, karena engkau adalah berharga di mata Tuhan. Maka dengan demikian, bahwa yang harus dinilai adalah kelihatan dari kedisiplinan. Cama-cami kalau misalnya selama ini Anda dibentuk di dalam, misalnya dalam keluarga, tidak ada aturan yang mengikat. Tetapi di STTHMI ada disiplin yang baik, yang mengubah karaktermu menjadi lebih baik. Sehingga engkau menjadi perhiasan yang memiliki nilai. Di dalam kedisiplinan tidak ada rasa nyaman. Harus Anda tahu. Jangan berpikir bahwa ketika saya mengikuti kedisiplinan, maka saya akan nyaman. Tidak ada kedisiplinan yang dikatakan nyaman. Itu bagi saya. Karena kedisiplinan itu adalah sesuatu yang mau merubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan itulah yang paling sulit dilakukan oleh cama-cama. Contoh hal yang paling kecil. Yang paling kecil adalah ketika bangun tidur. Bangun tidur seharusnya kita kalau di rumah itu bisa sampai jam 9. Atau dikatakan suka-suka saja. Tetapi ketika kita berada di dalam asrama, di dalam STTHMI, maka harus apa namanya? Ikutilah itu. Bangun jam 5. Sudah bangun disuruh berdoa, sudah berdoa disuruh masak, sudah masak lagi disuruh apa? Harus mengikuti aturan yang lain. Kalau di rumah misalnya kita mencuci pakaian kita sendiri, sekarang cuci beberapa kelompok, itu harus disadari. Jangan mau bajunya teman-teman itu bau, dakinya setebal 1 cm di sini. Tetap itu kita cuci. Karena itu bagian dari kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Dan saya yakin nanti teman-teman sama-sama ini bisa merasakan, dulu saya pernah mencuci baju kamu, dakinya setengah mati, bau mentah. Tapi kita harus menyadari bahwa itulah bagian daripada kedisiplinan. Orang yang tidak mau disiplin keluar dari STTHMI. Itu harus ingat itu ya. Orang yang tidak mau disiplin keluar dari STTHMI. Ya, banyak kakak-kakak panitia yang merasakan hal ini. Ya. Jangan berpikir bangun sudah dibangun 1 kali, itu adalah belas kasihan. Sudah dibangun 2 kali, itu belas kasihan yang kedua. Sudah dibangunkan untuk ketiga kalinya, udah bangun-bangun, siap-siap. Cuci piring adalah bagian kedisiplinan. Itu kalau misalnya hanya 1 piring, bayangkan itu. Kalau misalnya mahasiswa di sini ada 70, itu baru 1 kali. Kalau 3 kali makan sehari, sudah berapa? 70 kali 3. 200.
200 lebih saya nggak, itu bukan matematika. 200 lebih berapa mas? 70 kali 3 210 dalam sehari kamu cuci piring. Kalau misalnya 3 hari, bayangkan, tetap sabar karena nggak mau. Jadi harus diingat itu adalah harus disiplin. Saya katakan, ingat ya kata-kata saya. Orang yang tidak disiplin keluar dari STTH. Karena di STTH maunya disiplin. Ya. Pada saat belajar disiplin. Pada saat masuk nanti kuliah harus disiplin. Ya. Jangan nanti ada yang masuk dosennya sudah duluan, tetapi mahasiswanya masih mending kalau tidur, berarti kita udah ada alasannya tidur. Tapi kalau masih santai, itu yang saya gergetan. Bagi yang masuk dengan kelas saya gergetan dengan orang yang santai. Ya. Jadi diharapkan kepada kalian bahwa harus disiplin. Kalau mau menjadi perhiasan yang baik harus jadi apa? Taat. Ada nggak yang namanya taat di sini? Ada. Angkat tangan dong. Angkat tangan dan berdiri. Sopan sedikit kau. Mentang-mentang kau nggak diajarin ya. Angkat tangan langsung berdiri. Mengerti kamu? Duduk. Nah, gitu. Jadi harus begitu. Jangan langsung orang nggak kelihatan mukanya siapa. Jadi begitu ya, harus sopan ya. Angkat tangan, berdiri. Masa kamu nanti dalam kelas, misalnya nih, contoh kamu masuk, langsung jawab, saya sedang mengajar, terus lewat, dengan mana? Bayangkan sopan dia di situ. Ada sopan, nah, silakan dulu. Iya. Pada saat mengajar dosennya langsung apa? Jalan. Dosennya lagi serius mengajar tapi tiba-tiba buk. Nah itu harus taati peraturan yang ada di STTH. Peraturan di STTH ada 2. Karena kita berada di asrama dan kampus. Ini adalah dibunuh. Kalau bahasa dunia pendidikan sekarang itu ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kita harus modifikasi menjadi 2 yang berbeda, asrama dan perkuliahan. Istilahnya sih kita ya, sahabat kita. Ya. Jadi dengan demikian kita harus apa? Harus taat. Siapa yang sudah tahu dan betul-betul hafal ketaatan di asrama, angkat tangan. Angkat tangan. Nanti tolong kata panitia ya, ini diterapkan ya. Ini penting. Masa sudah cama-cami itu harus dihafal. Kenapa? Supaya mereka tahu nanti, sehingga tidak ada alasan nanti ketika mereka melakukan pelanggaran. Nanti kalau dibilang kebanyakan anak-anak seperti itu. Oh iya Pak, lupa. Maaf ya. Kalau saya tidak ada maaf baginya. Istilahnya apa? Kita harus tahu bahwa apa peraturan-peraturan yang ada di asrama untuk apa? Supaya nanti ke depannya dia ingat. Ya, cama-cama harus hafal itu. Tugas kalian itu PR nanti ya. Tulis. Nah itu baru kamu tulis. Apa sih peraturan-peraturan di asrama? Jangan tulis siapa nama-nama yang cantik. Aslenike. Siapa ini? Semora. Ada lagi si Gea. Siapa lagi? Si Krishna. Siapa lagi? Krishna. Maafkanlah hambamu ya. Saya tidak tahu nama hambamu. Ya boleh ketawa sedikit. Silakan ketawa. Ini adalah bagian dari karakter. Kalau kaku terus nanti kalau kalian ya. Oke. Yang selanjutnya bahwa kalau mau menjadi perhiasan yang lebih baik harus sopan atau rendah hati. Rendah hati. Siapa yang rendah hati?
Harus rendah hati ya Pak. Silakan dulu. Ada satu, ini hanya cerita tapi jangan dikasih tahu. Ada satu kakak semester yang saat ini sedang berada di PKR, mentang-mentang sudah diutus, akhirnya tidak ada kerendahan. Kerendahan hati maksudnya apa? Dia menganggap dirinya apa yang sudah didapatkan itu menjadi sesuatu senjata bagi dia, maka itu menjadi apa? Sebuah kesombongan di dalam diri. Saya pribadi itu tidak benar. Karena ilmu yang engkau dapatkan itu masih kecil. Ya. Dan ketika mungkin fisikmu baik, belum tentu orang lain memandang itu fisikmu baik. Jadi jangan menganggap apa yang engkau miliki itu menjadi suatu senjata bagimu sehingga engkau memandang orang lain rendah. Harus diingat itu. Ini pengalaman saya. Bagi saya sih, mau sopan sama saya terserah. Itu urusan kamu nanti ke depan. Ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah itu adalah yang timbul di dalam dirimu dan itu akan menjadi suatu senjata bagi dirimu dan itu merupakan suatu kebiasaan yang kau miliki. Ya, harus diingat itu, harus memiliki kerendahan hati. Yesus saja Yesus saja mengambil rupa yang paling rendah. Dia mau menjadi manusia. Padahal itu Allah kita sendiri, tapi dia mau menjadi manusia. Dan yang paling sadisnya adalah ketika dia mau disalib, mati. Jadi tidak perlu ada yang membanggakan dirinya. Orang tua saya di sini tentara, bapak saya pegawai negeri di sini. Di sini adalah pembentukan untuk menjadi hamba Tuhan. Ambil komitmen yang tepat bahwa harus memiliki kerendahan. Suatu saat nanti Anda disuruh oleh kakak-kakak semester yang tidak menyenangkan hatimu, misalnya kasar bicaranya, tapi sebenarnya lembut hatimu. Tapi Anda tidak mau menerima itu. Misalnya Anda disuruh buang sampah, tapi oleh karena naik level sedikit sudah jadi kakak semester 2 misalnya, tapi Anda disuruh, ditegur misalnya, Anda tidak mau menerima. Itu bukan sifat anak-anak. Ya, itu bukan sifat anak-anak. Ya. Anak-anak Tuhan itu adalah melakukan dari yang kecil sampai yang terbesar. Firman Tuhan pun berkata, barang siapa yang mau besar, hendaklah dia melakukan perkara-perkara yang kecil. Jadi dengan demikian kita harus mengambil rupa yang paling. Ingat, jadilah teladanlah dosen-dosen kamu. Dosen-dosen kamu itu luar biasa. Dia tidak dibayar tapi datang mengajar dengan penuh kasih. Ya, harus ingat itu. Ya, dengan demikian, ya harus memiliki kerendahan hati. Biasanya orang yang memiliki kapasitas yaitu adalah memiliki kasih. Memiliki kapasitas yang saya maksudkan adalah kebanyakan orang mengasihi dengan tujuan yang berbeda. Saya bahasakan kasih sementara, ya, bukan kasih agape. Kasih sementara yang dimaksudkan adalah ketika ada orang yang baik hati, maka terus dia selalu mendampingi dengan kasih. Tapi pada dasarnya dia memiliki motif yang berbeda. Contoh, siapa nama lengkapmu? Hendra, silakan dulu. Awalnya selfie dengan ceria misalnya.
Awalnya selfie, tahu ceria ini? Semester. Ya. Awalnya lama-lama duduk di samping. Kasih sementara itu, ya. Awalnya mau minum kopi di mau awalnya dan minum kopi tidak mau kopi, aku maunya energi. Akhirnya lama-lama dikatakan yang sebelah, kamu baik ya. Aduh, tapi lemah sudah mulai ada kasih sementara. Ini kasih sementara. Setelah itu apa? Lama-lama berdoa di gereja bareng. Kebetulan nggak ada dosennya. Tunggu. Ya. Udah ketahuan pas ada dosennya. Jangan berlakulah sosial. Wih, jalannya luar biasa itu. Pas nggak ada. Dekat-dekat konsen, saya duduk berdoa di situ. Pas nyoba tuh, haleluya. Nah, itu adalah kasih sementara. Kasih ada. Kasih harapan. Jangan ada kasih itu. Ya, kenapa? Karena belum saatnya. Kalau bahasa kasar duniawi, tahan dulu kau. Ya, supaya apa? Supaya masa cita-citamu itu berhasil atau komitmen itu tercapai. Tuhan sudah katakan kok, kalau sudah besar dikawinkan. Enggak pernah Tuhan katakan kalau sudah gede jangan kawin. Enggak. Kalau sudah besar menikah. Tapi kadang-kadang anak ini enggak sabaran. Pengennya apa? Cari pendamping hidup dulu karena mentang-mentang di daerah udah ada yang ganteng. Iyalah, kok baru ketemu yang seperti ini aja. Dengan demikian harus disadari, ya, tahan dulu, fokus dulu. Jadi harus fokus. Jangan ada kasih, ya. Kalau memang sudah begitu, saya bacakan saja. Orang yang memiliki karakter Kristus harus lahir baru. Kalau masih dunia itu adalah masih belum lahir baru. Jangan bermuka dua yang sudah saya katakan tadi, bahwa orang yang bermuka dua itu masih orang duniawi dan sesungguhnya harus bertanggung jawab. Jangan nanti Anda tidak bertanggung jawab. Karena saya sudah ditugaskan untuk 5 menit lagi, saya secepat-cepatnya saya akan berlari. Ya. Di dalam karakter Kristus janganlah seperti Ananias dan Safira. Dia selalu berbohong pada. Ya. Pada saat penjualan tanah, dia katakan apa? Saya serahkan seluruh hasilnya kepada Tuhan. Tapi terjadi administrasi, debt collector dipotong beberapa persen. Itu tidak baik menjadi hamba Tuhan. Ya, ingat itu. Ya, jangan seperti Ananias dan Safira yang ingin mau memperdayakan Tuhan sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Dalam hidupmu ambil komitmen. Kalau memang Anda sudah mau jadi hamba Tuhan, jangan perdayakan Tuhan lagi. Walaupun sesungguhnya Anda punya cita-cita di luar daripada hamba Tuhan, tapi karena kamu sudah berada di sini, ambil komitmen. Jangan berkata kalau saya sukses nanti saya akan menjadi hamba Tuhan. Ya. Tapi harusnya Anda sudah mengambil komitmen menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, maka saya percaya itu bahwa engkau menjadi hamba Tuhan ini. Ya. Nah demikian bahwa ketika karaktermu sudah mulai baik, maka melayani itu indah. Kalau karaktermu sudah baik, maka melayani itu indah.
Kenapa? Jika Kristus menjadi bagian dalam hidup. Berkarakterlah seperti Kristus. Ilmu tanpa karakter hampa. Ilmu tanpa Kristus kosong. Pengetahuan tanpa Tuhan ibarat nahkoda tanpa nahkoda. Biarlah itu menjadi sebuah bimbingan hari ini. Terima kasih kepada panitia prospek yang ke berapa? Ketiga. Dan saya katakan sekali lagi kepada macam-macam Tuhan memberkati.